Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Muzani dari kelas 2B AKI dengan mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang riba, akad jual beli, maisir, gharar, mudharabah, dan sewa. Yang pertama adalah riba. Riba adalah suatu penambahan nilai ataupun benda yang melebihi jumlah dari pinjaman saat dikembalikan. Macam-macam riba dan contohnya. 1. Riba fad. Riba fad merupakan kegiatan transaksi jual beli ataupun pertukaran benda atau barang yang nantinya akan menghasilkan riba, tetapi dengan jumlah atau berbeda. Contoh dari riba fad adalah pertukaran uang 100.000 dengan pecahan 2.000. Namun jumlah totalnya hanya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang dikembalikan sebesar Rp96.000 saja. 2. Ribayat. Ribayat adalah hasil dari transaksi jual beli dan juga pertukaran barang yang nantinya akan menghasilkan riba ataupun non ribawi. Akan tetapi waktu penerimaan serah terima kedua barang akan mengalami penundaan. Contoh dari ribayat adalah penjualan motor akan dihargai Rp12 juta bila dibayar secara tunai. Sementara jika pembeli akan membayar motor secara kredit, maka akan dihargai sebesar Rp15 juta saja. 3. Riba nasiah. Riba nasiah adalah merupakan kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Contoh dari riba wasiah adalah penukaran emas 24 karat yang dilakukan oleh dua belah pihak yang berbeda. Ketika pihak yang pertama sudah menyerahkan emasnya, tapi pihak yang kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal tersebut menjadi riba karena harga emas bisa berubah kapan saja. 4. Riba kar. Riba kar merupakan tambahan nilai yang diperoleh karena dilakukan pengembalian pokok nominal harga yang dengan beberapa syarat yang berasal dari pemberi hutang. Contoh dari riba kar dalam kehidupan sehari-hari adalah pemberian hutang 100 juta oleh seorang rentenir, tapi terdapat bunga senilai 20% dalam waktu 6 bulan. 5. Riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan tambahan ataupun kelebihan jumlah nominal pelunasan hutang yang sudah melebihi pokok jumlah pinjaman. Adapun contoh dari riba jahiliyah adalah proses transaksi peminjaman uang senilai 20 juta dengan ketentuan waktu pengembalian yaitu 6 bulan. Apabila tidak bisa membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada nominal tambahan dari total pinjaman. Akad jual beli. Akad jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam agama Islam, aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa adanya akad, maka kegiatan akad jual beli itu dianggap tidak sah. Adapun syarat sah jual beli, yang pertama adalah keikhlasan penjual dan pembeli. 2. Penjual dan pembeli memenuhi syarat. 3. Halal. Dan adapun macam-macam akad jual beli, yang pertama adalah musyarakah, wadiah, wakalah, karalah, kar,
hawalah, rah, ijarah, mudarabah, istihna, murabahan, salam. Maisir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Maisir dapat diartikan sebagai judi ataupun taruhan. Selain diharamkan, tindakan ini juga termasuk dalam dosa-dosa besar. Adapun cara menghindari maisir adalah: yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah ataupun meningkatkan iman kepada Allah. 2. Berinvestasi. 3. Gunakan layanan syariah. Dan terakhir, menghindari undian. Adapun contoh dari maisir adalah game online dengan konsep taruhan seperti high domino. Yang kedua, SMS berhadiah dan kuis yang dilakukan melalui telepon. Ketiga, taruhan dalam bentuk togel dengan skema transaksi pembelian kupon dan menebak beberapa digit angka. Garar adalah jual beli tanpa kejelasan harga. Misalnya, penjual menawarkan barang dengan harga kontan Rp500.000 dan Rp1 juta ketika mengangsurnya, tanpa menentukan salah satu pembayarannya. Ketidakjelasan tersebut membuat transaksi ini termasuk dalam jual beli garar. Adapun contoh dari garar adalah ketika benda yang dijual belum tersedia. Misalnya, membeli anak sapi di perut tanpa menginginkan induknya. Adapun contoh lainnya adalah menjual burung di angkasa, sedangkan tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya atau tidak. Mudarabah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dan pengelola harta. Pemilik harta menyerahkan kepada pihak lain untuk dibisniskan. Jika keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pengelola harta sesuai dengan kesepakatan awal. Contoh dari mudarabah adalah Budi ingin mendirikan usaha di bidang kulinernya. Untuk itu dia meminjam uang kepada bank syariah sebesar 30 juta rupiah. Uang tersebut dijadikannya modal usaha dengan perjanjian bagi hasil, yaitu jika mengalami keuntungan, maka Budi akan mendapatkan keuntungannya sebesar 60% dan pihak bank akan mendapatkan 40% dengan jangka waktu setahun. Dan yang terakhir adalah sewa. Sewa adalah sebuah persetujuan di mana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam tarif dan lama sewa juga bermacam-macam. Adapun contoh dari sewa adalah sewa kendaraan, sewa rumah ataupun kos-kosan, sewa pakaian, sewa mainan, sewa peralatan hajat, dan yang terakhir sewa jasa supir kendaraan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.